Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil dari diskusi praktikum sistem microcontroller kami pada modul 2 yang berjudul Output Display. Sebelumnya izin kami perkenalan diri. Jadi mana saya sendiri dengan saya sendiri Kenny Sibarani dengan NIM 14S19004 dan teman saya Nico Felix Nambela dengan NIM 14S19016. Pada praktikum kali ini pada modul 2 dengan judul Output Display, kita dilakukannya praktikum ini dengan bertujuan untuk agar para praktikan, yaitu kami sendiri, dapat memahami datasheet ATmega 8535. Yang kedua, agar kami dapat mampu membuat aplikasi 7 segment, dot matrix, dan LCD. Pendahuluannya yaitu penjelasan dari 7 segment yang terlampir di layar, dan selanjutnya dengan penjelasan dari apa itu dot matrix terlampir juga di layar, lalu penjelasan dengan mengenai LCD terlampir juga di layar. Kita langsung masuk ke dalam langkah percobaannya, di mana pada langkah percobaan ini kita bisa melihat tahap-tahapannya, di mana persiapannya sebelumnya yaitu hubungkan port USB master micro FR pada port USB PC Anda. Nah, di sini kan kita sedang melakukannya secara online, praktikum secara online, jadi menggunakan aplikasi Proteus dan untuk kodenya programnya dengan aplikasi CV AVR. Nah, di sini kan menggunakan Proteus, jadi kita tidak perlu menghubungkan port USB-nya ya. Masuk dalam tugas 1, yaitu tugas 1 7 segment. Di sini pada tugas ini kita disuruh untuk menghubungkan port. Nah, di sini kan tadi sudah saya bilang sebelumnya bahwa kita menggunakan Proteus. Jadi bukan port yang ada di langkah 1 ini kita gunakannya, kita implementasikannya dalam Proteus, yaitu dengan sebuah rangkaian nantinya. Lalu untuk simulasi ini kita buat dengan tugas 1. Oke. Berikut rangkaian yang akan kita buat nantinya di Proteus. Ada LCD, ada microcontroller, ada yang lainnya juga. Di sini tertera ya, ada ATmega, yaitu microcontrollernya, ada kristal oscillator, ada kapasitor, ada NOT gate, dan ada 7 segmentnya. Lalu di sini dijelaskan juga tahap-tahapan untuk mengaplikasikan kode program ke dalam skematik simulasinya ini, 7 segmentnya. Dimana sini harus kita akan memasukkan program file yang sudah kita buat pada CV AVR pada sini, pada bagian ini. Lalu kita membuat cek hasil fusesnya pada X clock, yaitu 0000, lalu clock frekuensinya 16 MHz. Oke, berikut ya. Pada praktikum kali ini kode programnya diberikan, yaitu kita akan menampilkan apa yang hasil dari kode program yang telah diberikan pada praktikum ini. Nah, kode programnya adalah seperti berikut ini. Baik, lalu kita diminta untuk apabila kode program yang dijalankan pada kit dan juga pada simulasi Proteus, maka akan menampilkan 7,2 pada 7 segmentnya. Sekarang kita dalam kode program pada tugas 1 tadi, dimana di sini kita menggunakan include ATmega 8535, dimana kita akan menggunakannya pada Proteus nantinya. Kita akan menampilkannya pada sini. Kita hubungkan dulu. Terus sini kita ada char kode bin, yaitu variabel penjelasannya ada di sini ya, sudah di komen, yaitu variabel untuk menyimpan bit aktivasi 7 segmen. Dimana juga ada penjelasan lain di situ, ada kita menggunakan unsigned integer SS segment cara angka, mana ini digunakan untuk inisialisasi fungsi untuk merubah karakter menjadi binary activation 7 segment. Di sini juga kita buat DDR 0FF itu untuk assign port A menjadi output, dan DDRB 0XFF dimana kita menggunakan hexadesimal ya, itu kita juga membuat assign port B menjadi output, dimana D1 adalah 7 segmen 1, D2 7 segmen 2, dan seterusnya. Di sini juga kita menggunakan membuat port B, mengaktifkan 7 segmen pertama itu active low, lalu port yang ke bawah juga mengaktifkan active low juga, active low ya. Kita buat sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Kita kan ingin menampilkan 7.2. Nah, kita mengatur pada output dan input pada port A-nya ini sehingga menghasilkan 7.2. Ya, di sini kita
di sini kita tampilkan pada segmennya ya. Jadi kita atur semua segmennya dengan switch angka ini. Di sini kita membuat apa output dan input sehingga dapat membentuk pada segmennya nanti menghasilkan 7.2. Lalu kita masuk ke dalam Proteusnya. Baik, kita sudah masuk ke dalam Proteusnya, di mana di sini kita menggunakan segmen ya, yang blue, menggunakan Note, lalu menggunakan Atmega 8535 dan menggunakan kristalnya. Pada tahapnya tadi kita disuruh untuk melihat pada ini ya, kita menggunakan CK Celsiusnya 000 X clock, lalu kita menggunakan clock frekuensinya 16 MHz. Lalu di sini kita memasukkan data kita. Nah, saya simpan di 31A. Lalu saya buat juga di sini, kita masukkan ke program X-nya ya. Kita oke kan. Lalu hasilnya akan kita run. Nah, pada hasil ini kita mendapatkan output yaitu pada segmen D1, di mana tadi itu ada kita mengatur di segmen pertama. Segmen pertama kita masukkan angka 7. Lalu segmen kedua kita masukkan titik, dan segmen ketiga kita masukkan 2 dan yang lainnya 0 ya. Tidak ada karena kita tidak menginputnya ke yang ketiganya. Baik, ya, hasilnya sudah keluar ya pada 7.2 ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke tugas selanjutnya. Nah, kita disuruh untuk memodifikasi kode programnya pada langkah 2, yaitu pada langkah yang tadi ya, yang 7,2. Kita disuruh memodifikasi kode programnya, di mana pada segmen nanti akan mendapatkan angka 50. Lalu 2 detik kemudian akan mendapatkan angka 40, 30, 20, 10, dan akan mendapatkan F ya. Baik, kita langsung lihat pada kode programnya. Ini kita masuk ke dalam codingannya. Dari kode programnya di sini kita masih menggunakan include Mega 8535 dengan untuk microcontrollernya nanti yang ada di Proteus ya. Jadi kita juga menggunakan delay yang dimana untuk mengatur waktunya. Jadi kita juga menggunakan unsigned integer C dan H ya. Tambahkan ini kita modifikasinya. Lalu kita menggunakan R1, dimana C dan H ini akan menjadi variabel untuk melakukan variabel tambahan untuk melakukan loopingannya ya, dimana sini kita menggunakan C-nya ya. Kita mengatur loopingnya, dimana kita akan menghasilkan 50, 40, 30, 20, 10 dan F naik 3 kali. Kita menggunakan while-nya ini ya. Kita menggunakan for juga. Di sini tertera ya. Kita menggunakan looping 50, 40, 30, 20, 10 dan untuk F titik. Nah, lalu kita sini juga menggunakan port B sebagai input dan port A sebagai outputnya. Jadi kita menggunakan case pada case-nya ya untuk menghasilkan outputnya. Baik, di sini kita langsung masuk saja ke dalam Proteusnya. Baik, kita masuk ke dalam pengaplikasian pada Proteusnya. Dimana di sini kita akan langsung mengaplikasikannya sama dengan sebelum tadi pengaturannya ya. Jadi kita langsung run saja. Kita masukkan 50, 2 detik kemudian kita masukkan 40, 2 detik kemudian kita masukkan 30 dan berikutnya juga 20, 2 detik lagi 10, 2 detik lagi F. Nah, berarti outputnya sudah berhasil ya, apa yang kita inginkan pada kode program. Berarti kode program kita sudah berhasil. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Pada yang selanjutnya ini kita ingin mengatur pada dot matrix ya, tugasnya dot matrix. Ini sama sebelumnya tadi ya, kita menggunakan inputannya, kita menggunakannya pada microcontroller di Proteus. Kita masuk seperti ini nanti rangkaian hal kita buat pada Proteus yang telah saya buat juga sama ya. Menggunakan Atmega 8535, menggunakan crystal oscillator, menggunakan kapasitor, menggunakan note gate dan menggunakan 5x7 LED dot matrix display. Kemudian kita melakukan konfigurasi Atmeganya seperti yang tadi sebelumnya ya, sama menggunakan CK cell-nya, CK frekuensinya. Sini sudah diberikan juga kode programnya, di mana kita akan menampilkan output dari kode program yang ada di sini, di mana DDRA kode program di sini itu sebagai assign-nya sama seperti yang sebelumnya ya. Ada assign pada port A-nya, ada assign pada port B-nya. Lalu untuk memberikan sinyal pada baris dot matrixnya, kita menggunakan port A ini sebagai sinyal untuk diaktifkannya atau untuk outputnya ya. Karena kan
Satu itu merupakan output dan itu adalah inputannya. Jadi kita sudah mengatur di sini, sudah diatur pada kode program yang ada di modul ini juga, itu menghasilkan outputnya ya. Kita langsung masuk ke dalam kode programnya saja. Baik, merupakan kode program yang tadi ada di modul ya. Dari di modul sudah saya pindahkan ke sini, di mana sini kita menggunakan DDA-nya sebagai inputnya, sebagai tadi penampilan segmennya ya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga di modul tadi bagaimana apa saja tentang macam-macamnya ini. Lalu kita langsung masuk ke dalam rangkaian pada Proteusnya. Kita sudah masuk ke dalam menampilkan pada kode program yang tadi kita tadi sudah membuat kode programnya ya dari modul, dan kita ingin menampilkan output dari kode programnya itu. Nah, kita sudah mengatur di sini. Kita buat lagi dia clock cell-nya, lalu kita buat juga di 16 MHz ya. Terus ini kita masukkan ke kode programnya. Saya tadi buatnya di tugas 2A ya. Kita masukkan file X-nya. Oke kan, lalu kita run. Nah, di sini dia keluar huruf K ya. Kode program tadi menghasilkan huruf K yang tertera pada LED-nya ini. Oke, sudah berhasil terjalan ya apa yang diinginkan pada huruf K-nya ini ya. Lalu kita masuk ke dalam modifikasinya. Nah, pada modul ini kan tadi untuk kode program atas ini kita masih akan huruf K ya. Nah, untuk selanjutnya kita disuruh untuk memodifikasi kode program pada yang atas tadi, itu menghasilkan dot matrix menampilkan huruf T dan menampilkan huruf E. Nah, bagaimana? Kita langsung masuk saja ke kode program pada modifikasinya. Masuk ke dalam codingan yang keduanya, itu saya buat juga di tugas 2B. Di sini kan tadi di tugas pertama tadi kita menghasilkan huruf K ya. Di sini kita modifikasi kita yang menghasilkan huruf T dan huruf E. Ya, di sini saya sudah membuat huruf T dan huruf E-nya di sini ya, dua-duanya ini. Yang membedakan hanya di sini, hanya di input outputnya kita atur ya. Kita atur untuk menghasilkan huruf E dan huruf T. Nah, kita harus mengatur, kita harus tahu apa saja yang bisa membuat inputnya dan outputnya hingga menghasilkan hasil modifikasi yang kita inginkan ya. Di sini kita sudah membuat kode programnya. Saya akan langsung menampilkan pada Proteusnya yang kita langsung uji coba pada Proteusnya apakah kode program kita ini berhasil atau tidak. Kita masuk ke Proteusnya. Kita masuk dulu. Kita langsung ganti saja pada inputan file X-nya. Kita submit di tugas 2B. Kita oke kan. Nah, kita run. Nah, di sini sebenarnya ini adalah huruf T ya, tapi mungkin terbalik. Tapi ya kita melihat dari balik ini ada huruf T ya. Oke, kita langsung masuk lagi ke kita penerapan pada huruf E-nya. Kita run lagi. Nah, dia menghasilkan huruf E ya. Berarti kode program kita sudah berhasil menampilkan huruf T dan huruf E sebagai modifikasi dari kode program pertama tadi ya. Kita langsung masuk ke dalam tugas atau latihan selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tugas 3 LCD. Dan sini kita akan mengimplementasikan pada LCD ya. Tadi sebelumnya kita sudah mengimplementasikan pada 7 segmen, lalu sudah mengimplementasikan kepada dot matrix, dan sekarang kita untuk yang terakhir kita mengimplementasikan ke dalam LCD. Nah, di sini pada tahap-tahapnya kita disuruh untuk menghubungkan port yang tadi sudah saya bilang sebelumnya juga 2 kali. Kalau kita itu menggunakan Proteus, kita menghubungkannya pada Proteus nantinya ya, bukan pada port atau meganya. Bukan pada kita menghubungkan secara online ya dengan Proteus. Lalu kita untuk di sini sebelum menjalankan program, kita harus melakukan konfigurasi. Nah, di sini berbeda dengan sebelumnya karena di sini kita menggunakan LCD. Jadi kita melakukan konfigurasi yang lebih lain lagi, yaitu kita membuat inputannya pada porsi ya seperti yang di modul ini. Nanti kita akan buat juga pada Proteusnya, di mana kita akan membuat dia untuk LCD modul ini LCD RS, RD, EN, D4, D5, dan D6, D7 pada ATmega 8535-nya menjadi
support dengan bit yang tertera yang ada di modul 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini kita menggunakan rangkaiannya seperti ini. Nah, saya juga sudah membuat rangkaiannya pada Proteusnya ya, agar mempersingkat waktu juga yang untuk membuatnya. Lalu kita di sini menggunakan ATmega 8535 seperti tadi juga, menggunakan kristal osilator dengan frekuensi 16 MHz, lalu menggunakan kapasitor dengan 20 nanofarad dan menggunakan 16 kali 2 alphanumerik LCD. Ya, kita menggunakan LCD alphanumerik yang 16 kali ukuran 16 kali 2. Lalu kita di sini juga sudah diberikan juga kode programnya ya. Yang kita kode program ini kita akan menginginkan hasilnya. Kita akan mendapatkan hasil dari kode programnya. Baik, kita langsung masuk ke dalam kode programnya pada CVFR. Baik, kita sudah masuk ke dalam kode programnya, di mana di sini kita menggunakan include Mega 8535 dengan tadi kita sudah bilang juga itu untuk menghubungkan pada Proteusnya nanti ya, pada microcontrollernya. Kita juga menggunakan include LCD, di mana itu untuk menghubungkan pada LCD-nya, menggunakan delay juga sebagai penghitungan waktu ya, menggunakan SD juga. Jadi kita menggunakan chart S, di mana S ini akan melakukan nanti pada perintah untuk pengulangannya, menggunakan chart STR4 dan main void ya. Sini LCD ini 16, maksudnya 16 ini adalah kita menggunakan di modul kita menggunakan LCD 16 kali 2 ya. Jadi kita masukkan LCD-nya 16 ya. Lalu kita sini untuk LCD put SF ini maksudnya itu sebagai output dari LCD-nya ya. Bisa dibilang kalau misalnya pada program saya itu sebagai print F-nya, di sini kita buat put SF-nya itu sebagai output tampilan pada LCD-nya. Itu. Nah, sini kita ingin menggunakan perulangannya ya. Kita akan membuat perulangan dari 1 hingga nilai-nilainya bertambah terus ya. Seperti inilah kode programnya. Kita langsung masuk saja supaya kita masuk saja ke dalam penerapan pada pada Proteusnya. Dalam penerapan pada Proteusnya ya. Sini kita sudah membuat rangkaian seperti yang tadi pada modul ya, ada LCD 16 kali 2-nya juga. Ada ATmega 8535 dan ada kristalnya juga. Di sini kita mengatur pada ini ya. Kita atur ini sebagai 00 juga 16. Oh ya, maaf sebelumnya saya tadi lupa untuk menampilkannya ini ya. Saya lupa untuk menampilkan pada kita projectnya, lalu kita konfigurnya. Tadi kita akan ada untuk apanya untuk library-nya kita menggunakan si compiler ke libraries, lalu kita ke alphanumeric LCD karena kita menggunakan alphanumeric LCD ya. Nah, kita tekan ininya. Nah, di sini kita sudah membuat ya. Kita membuat sini kepada porsi. Nah, sini kita membuat juga 0 ya, 0 1 2 3 4 5 dan 6 ya. Nah, kita katakan oke. Setelah itu kita coba run ya. Nah, sudah berhasil di run. Lalu kita masuk ke dalam Proteusnya. Kita masuk ke dalam Proteusnya ini. Baik, di sini kita langsung kita masukkan yang tadi sudah kita buat ya. Kita masukkan file X-nya 3A. Baik, langsung kita run. Nah, dia menghasilkan nilai ya. Nah, dia akan bertambah-tambah terus, lalu dia naik, lalu dia ulang lagi dari 0, naik lagi ulang dari 0, seperti itu ya untuk output dari programnya ini. Outputnya sudah berhasil, berarti kode program kita sudah benar ya, dan rangkaian kita juga sudah benar. Kita masuk ke modifikasinya. Gimana modifikasinya ini? Kita disuruh untuk membuat modifikasi kode program pada yang sebelumnya tadi. Sebelum untuk seperti modul 1 ya. Modul 1 kita ada membuat sebagai untuk keypad-nya juga pada tugas terakhirnya juga pada modul 1 ya, kita menggunakan keypad-nya juga. Nah, di sini kita akan menggunakan rangkaian itu lagi
tapi dengan program yang berbeda ya. Di sini jika kita menekan tombol 1, maka akan tulis keypad 1 aktif, dan selanjutnya ya sampai ke tekan tombol 8, keypad 8 aktif ya. Ya, sama seperti ini ya. Nah ya, menampilkan pokoknya jika kita menekan keypadnya akan menghasilkan output yang seperti sudah kita atur pada modul ini. Baik, kita langsung masuk ke dalam kode program pada modul pada tugas 3 ini. Di sini kita masuk ke yang ini dia. Nah, sini kita masuk ke dalam kode programnya. Di sini kan sudah diatur ya. Sama seperti yang tadi Mega 8535, LCD, stereo, dan delay ya. Di sini kita atur untuk pengaturan keypadnya. Di sini kita LCD put untuk yang pada LCD pertama sebelum kita apa-apa, kita disuruh untuk menekan keypad ya. Di sini tekan keypad, dimana kita disuruh untuk menekan keypad pada LCD-nya untuk dapat menghasilkan output yang kita sudah atur di sini juga ya. Jika kita menekan tombol 1 pada keypadnya, keypadnya akan menghasilkan keypad 1 aktif. Kita tekan lagi untuk keypad keempat, maka dia akan menghasilkan keypad 4 aktif, dan sama juga untuk keypad 7 dia akan menghasilkan keypad 7 aktif, dan sama seperti semuanya kita akan ulangannya ya. Lalu sini kita juga menggunakan konfigurasinya, dimana konfigurasinya di sini kita menggunakan compilernya juga ya, Mega 8535 dengan 16 MHz. Dan 8 merek kita sudah mengatur ya, porsi juga ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tekan oke. Kita run lagi ya untuk memastikan. Nah, sejak ada error ya, tidak ada warning, maka program berhasil untuk dilaksanakan. Kita masuk ke dalam protesnya. Pada protesnya ini seperti program pada yang modul 1 ya, sama. Di sini kita menggunakan LCD saja ya, menggunakan LCD 16x2. Lalu kita masuk ke dalam ininya. Kita masuk ke dalam kodenya, tadi kita sudah mengubahnya ya. 3B-nya tadi kita sudah run dia. Oke, kita sini menggunakan juga clock fuses-nya 0 ya. Ini kita menggunakan 16 MHz. Oke, lalu kita run. Nah, di sini kita disuruh output kita atur, yaitu menghasilkan tekan keypad sebelum kita melakukan apapun ya. Kita tekan untuk keypad pertama. Nah, outputnya keluar keypad 1 aktif. Tekan yang kedua, keypad 2 aktif, 3, dan semuanya ya. 7 hingga 8 ya. Sampai keypad 8 aktif. Oke. Lalu kita tekan di sini, keypadnya tidak ada yang aktif ya, keypad X aktif ya. Nah, kita menghasilkan 0 di sini sebenarnya, tapi X. Nah, ini sudah benar ya, sudah selesai. Berarti kode program kita berhasil lagi pada modul pada tugas 3 ini. Baik, itu saja tadi penjelasan dari kelompok kami tentang modul 2 output display ini. Dan dimana tadi kita bisa melihat juga ya, kita sudah dapat memahami bagaimana datasheet Mega 8535 itu. Lalu kita dapat juga mampu membuat aplikasi 7 segment, dot matrix, dan LCD ya. Dimana juga kita dapat melihat bahwa 7 segment yang memiliki 7 LED, kita juga dapat menyala dalam bentuk teks. Dan juga sistem microcontroller dapat menampilkan informasi atau display ya dengan menggunakan 7 segment, dot matrix, dan juga LCD. Jadi begitu saja dari kami kelompok 16 atas presentasi kami tadi. Atas perhatiannya kepada Bapak dan Abang dan juga Bapak dan Abang teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih.